Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Wanti. Saya bertugas di SMP Negeri 152 Jakarta. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah untuk mengetahui satu contoh kasus yang pernah terjadi di sekolah dan bagaimana cara penyelesaian kepala sekolah dalam mengambil keputusannya. Nah, di depan saya, alhamdulillah sudah ada kepala sekolah saya sendiri, Bu Sri Widyastuti MPD. Assalamualaikum, Bu. Beliau adalah kepala sekolah SMP Negeri 152 Jakarta. Baik, Ibu, hari ini saya izin wawancara Ibu ya, Bu, sebentar ya, Bu. Terima kasih juga sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya ganggu sebentar. Langsung saja, Ibu. Iya. Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pasti pernah terjadi satu kasus di mana Ibu harus membuat keputusan. Nah, bisa tolong diceritakan satu contoh kasus saja dan bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin bisa diceritakan dengan singkat. Contoh kasus yang pernah kami lakukan adalah pandu Peserta didik. Iya. Nah, selain didik itu dia ingin sekolah, tapi orang tuanya memaksa dia untuk mencari uang dengan dia menjadi tukang parkir di salah satu toko di daerah Sunda. Nah, kami mencarilah orang ini. Kenapa tidak sekolah? Ternyata di rumahnya juga nggak ada. Ternyata ada di tempat parkir yang di toko itu. Nah, kemudian dengan orang tuanya, ternyata ibunya tidak membolehkan si Pandu itu sekolah. Saya simpulkan sedikit ya, Bu. Jadi terjadi kasus oleh peserta didik bernama Pandu. Si Pandu sering sekali membolos ya, Bu ya, tidak masuk sekolah dan tidak ada keterangan. Ternyata setelah dicari tahu oleh wali kelas dan juga berkolaborasi dengan guru BK, didapati informasi ternyata Pandu ini mencari nafkah gitu ya, Bu, dengan cara menjadi tukang parkir. Oke, baik. Dengan kasus seperti itu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti ini? Kalau dilema etika itu kan sebenarnya benar dan benar ya. Betul. Contohnya si Pandu ini, seorang pendidik itu kan harus berupaya bagaimana caranya datang ke sekolah belajar. Nah, dalam kasus Pandu ini beberapa kali wali kelas dengan BP ke ibunya memberikan pemahaman kepada orang tua Tentang pentingnya pendidikan itu. Nah, ada beberapa kali Pandu datang ke sekolah, tapi kemudian balik lagi. Mungkin karena kesulitan ekonomi Pandu tetap menjadi pemparkiran. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Berarti dengan kasus Pandu ini, di mana kita temui fakta, satu sisi dia harus sekolah, melanjutkan pendidikannya, tapi satu sisi lain dia diharuskan untuk juga bekerja mencari uang untuk menopang kehidupan keluarganya. Jadi ada dua sisi yang dikatakan benar dan benar gitu ya, Bu ya. Nah, melihat kasus seperti itu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan peserta didik ini? Baik, mereka mengambil keputusan bukan dari saya ya tentunya. Ini adalah kolaborasi antara wali kelas, BP, kemudian juga wakil keseluruhan. Jadi kita ada yang namanya istilahnya studi kasus lah ya, tentang bagaimana ini si Pandu mau kita apakan. Karena di satu sisi anak ini butuh pendidikan, di satu sisi orang tuanya kesulitan ekonomi. Ini bagaimana kita harus menyelesaikan si Pandu. Nah, berarti proses ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan atas masalah ini, Ibu melakukan kolaborasi ya, Bu ya, dengan para guru, juga guru BK dan juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Baik. Kemudian ketika kolaborasi itu, Bu, langkah-langkah atau prosedur apa dalam mengambil keputusan? Seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Tentunya saya mengambil keputusan harus ada data ya. Di Pandu udah berapa kali nggak masuk? Sudah berapa hari dan sudah berapa kali kita menghubungi ke orang tuanya bahwa anak ini si Pandu ini memang butuh
butuh pendidikan karena kan usianya juga masih usia sekolah ya. Jadi karena kan di Indonesia juga wajib belajar. Berarti langkah pertama ketika ibu mengambil keputusan itu harus data. Harus ada data dan juga informasi ya Bu ya. Ada lagi Bu? Nah setelah itu, setelah orang tuanya kita beritahu, kemudian kunjungan berarti ya Bu? Nah akhirnya orang tuanya waktu itu kan dia sempat anaknya mau belajar tuh kan. Iya. Ibunya mungkin tidak bisa mencari nafkah, si Pandu balik lagi tuh. Ini cukup sangat dilematis ya Bu untuk anak-anak peserta didik yang di usia sekolah, di mana dia harus terus melanjutkan pendidikannya, tapi di sisi lain dia juga harus mencari nafkah untuk menopang keluarganya. Nah kita sebagai pihak sekolah ini yang juga ikut sama-sama berat juga ya Bu ya. Iya, betul. Nah ketika ibu melakukan pengambilan keputusan, tadi ibu sudah jelaskan, ibu mengumpulkan data dulu, lalu ibu mencari informasi dan ke rumah orang tuanya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan dalam kasus yang terjadi tadi? Efektif yang saya selalu mengingatkan dengan wali kelasnya, Pani masuk nggak? Oh gitu. Selain Pani masuk nggak? Udah sampai mana nih? Jadi pengawasan ya? Iya. Pengawasan ke guru wali kelas dan guru BK. Oh, berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terjadi? Tantangannya emang kita perlu waktu ya, butuh waktu. Ini kan memang kasusnya dilematis nih ya, antara belajar dan mencari nafkah buat keluarga. Ya. Nah sebagai kepala sekolah tentunya perlu waktu kan mendapatkan informasi tentang peserta didik ini. Kalau itu menjadi tantangan bagi ibu ya, masalah waktu ya, mungkin ada lain Bu, mungkin yang terkait dengan guru, misalnya butuh koordinasi atau bagaimana ya, gitu ya. Perlu koordinasi kita dengan wali kelas, bimbing, siswaan, itu harus ada kontinuitas ya. Baik Bu, berikutnya, apakah ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini? Misalnya apakah langsung menyelesaikan hari itu juga atau memiliki sebuah jadwal? Kalau jadwal sih enggak ya, cuma selalu mengingatkan ketika ketemu BP-nya. Nah ketika memang Pandu benar-benar sudah tidak masuk sekolah, kita bikin konferensi kasus dan treatment apa ini, supaya walaupun dia mencari nafkah, tapi dia tetap belajar. Apakah dia nanti kasih tugas, kita tugas ke guru-guru bidang studi, agar walaupun dia tidak ada di sekolah, dia tetap bisa belajar lah. Waktu malam atau setelah dia cari uang ya Bu ya. Menarik sekali nih Bu. Jadi tadi Ibu katakan tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus ya, khususnya kasus ini. Berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu, membantu Ibu ketika Ibu harus mengambil keputusan? Jadi keputusan ini kan tentunya bukan dari saya aja ya, jadi dari teman-teman yang kadang mempunyai ide-ide yang sangat bagus. Jadi ide tidak saja dari saya, tapi bisa datang dari teman-teman, guru. Tentu yang kalau kasus Pandu ini wali kelas, BP, jadi Ibu membuka ruang diskusi ya Bu untuk menanyakan pendapat dari guru-guru lain, bagaimana pandangan mereka masalah ini. Jadi keputusannya kita ambil bareng-bareng. Bukan jadinya. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasusnya si Pandu ini yang mungkin mencari nafkah? Kita berhasil membuat Pandu itu kembali lagi ke sekolah, itu kepuasan. Oh iya. Ini kita guru-guru di sini berhasil membawa Pandu itu kembali ke sekolah, kepuasan sendiri lah. Jadi kepuasan Ibu adalah ketika membuat anak tetap belajar kembali ke sekolah. Itu kepuasan tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan uang. Iya. Jadi mungkin kepuasan batin. Iya.
Jadi mungkin juga sesuai dengan amanat undang-undang ya Bu, seluruh warga negara Iya. berhak mendapat pendidikan yang layak. Sekian dulu Ibu wawancaranya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Sekian dulu. Iya. Terima kasih. Semoga kita sukses selalu. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Biwanti. Saya bertugas di SMP Negeri 152 Jakarta. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya berencana untuk mewawancarai Ibu Husnul Khotimah dari SLB Negeri 9. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Nita. Ibu hari ini mau mengganggu waktunya sebentar. Ini saya mau wawancara Ibu sedikit, boleh Ibu? Boleh. Boleh. Ibu Husnul, di sekolah yang Ibu pimpin, Ibu pasti pernah 1-2 kali mengalami atau terjadi kasus-kasus di sekolah ini. Ya. Ya, nah bagaimana cara Ibu untuk proses pengambilan keputusannya? Nah, sebelum diceritakan mungkin bisa diceritakan dengan singkat tentang kasusnya. Baik, saya akan menceritakan tentang penerimaan siswa mutasi. Nah, kemarin kami ada siswa yang tidak lulus atau tidak masuk dalam kriteria kita sesuaikan dengan kuota. Ya. Tapi orang tuanya mengadu, katanya sih begitu, ke Kabit SD PKLK. Mungkin orang tua tersebut minta bantuan, terus orang yang diminta bantuan itu menghubungi saya, minta harus diterima, seperti mengancam gitu akan mengadu ke LSM. Itu bagi saya tuh berat ya, Mas. Berat ya, karena kan saya kan baru ya kan gitu loh. Saya diskusi lah dengan wakal-wakal, terus saya coba hubungi dengan kepala sekolah PLT sebelumnya gitu, bagaimana mengatasi masalah ini. Terus saya diskusi dengan pengawas sekolah, kalau saya pusing saat itu ya gitu, karena kan sudah penerimaan gitu kan, sudah kodik sudah dipenuhi gitu ya. Saya juga coba berdialog dengan guru-guru, banyak yang menentang. Jadi saya diskusi juga dengan Pak Kasih gitu. Pak Kasih juga mau membantu seperti itu. Saya juga sedang mengatur strategi yang diterima itu seperti apa, karena kan memang rombongan tidak ada gitu, rombongan autis gitu saat itu. Terus saya menghubungi Kabit PAUD ya, mana memang kami di bawah Kabit PAUD kan sebelumnya kan. Saya coba menghubungi, alhamdulillah Kabit PAUDnya juga welcome untuk diskusi. Kita konfirmasi ke Kabit, benar gak ini karya apa staf sana gitu. Ternyata bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, saya tidak buru-buru ngambil itu ya, berarti ada jalan. Ternyata hal itu terjadi bukan di SLB 9 aja, ada SMA. Oh itu Ibu, sebelum nanti kita masuk ke bagaimana cara Ibu menyelesaikannya, saya rangkum dulu sebentar Ibu ya, bahwa ternyata terjadi kasus ya, terjadi permasalahan di sekolah SDN SLB 9 ini, dan itu menyangkut peserta didik dan juga kebijakan sekolah PPDB itu sendiri. Nah, dari kasus yang Ibu ceritakan, menurut Ibu apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Saya merasa itu dari etika ya. Dilema etika. Saya sendiri belum tahu ya ini bagaimana gitu untuk mengatasi masalah ini gitu. Satu sisi memang murid punya hak ya untuk masuk di sini, tapi kita juga punya kriteria gitu loh. Jadi bukan cuma satu murid aja yang kebijakan regulasi gitu ya Bu. Jadi ya kalau orang tua cerita ya nangis-nangis. Saya kan sebelumnya sudah saya duluan gitu loh. Cerita tentang anaknya. Tapi kalau di sini tidak ada gurunya bagaimana? Iya. Kan? Terus anaknya autis, dan autisnya kalau ringan sih nggak apa-apa ya, seberat, ada assessment gitu kan. Jadi ya udah, belum kita berpikir bagaimana strateginya ini gitu. Kalau anak diterima tuh bagaimana mengaturnya gitu. Jadi ya. Tapi saya diskusikan dengan guru-guru gitu ya, langkah-langkah seperti ini bagaimana gitu. Jadi saya
diskusi dan juga ambil keputusan bersama. Iya. Baik Ibu, berikutnya nih, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya saya diskusi dengan seluruh guru ya. Iya. Tapi tetap pengambil keputusan itu saya gitu loh. Iya. Bagaimana saya cari jalan tengahnya gitu biar Jalan tengah. semua orang punya pendapat ya gitu. Iya. Saya nggak mau mematikan aspirasi orang gitu jadinya. Tapi juga harus berani mengambil keputusan gitu loh. Alhamdulillah sih selama ini dari hasil ya diskusi itu saya juga mengambil keputusan dengan sangat dalam ya alhamdulillah selama ini sih masalah bisa diatasi. Berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Bu, atau prosedurnya atau caranya? Langkah-langkahnya ya itu saya akan diskusi dengan waka dulu. Dengan waka, iya. Waka, terus setelah itu saya diskusi dengan guru-guru. Ya saya terima segala aspirasi ya masukan dari guru. Karena bagi saya semua orang bisa berpendapat gitu kan. Saya nggak mau mematikan orang, tapi juga tetap kita cari jalan tengahnya. Iya. Bagaimana gitu. Pasti dengan pertimbangan-pertimbangan ya baik buruknya itu emang harus dipertimbangkan. Ternyata teori dengan praktek memang beda. Iya. Cukup berat ya Bu ya kalau mengalami langsung Iya, gitu, benar. di lapangan. Praktek itu beda. Karena banyak pertimbangannya lah gitu. Iya, iya. Harus kita pertimbangkan dan efek-efeknya apa dan Iya. bagi kita bagi Sisi sekolah positif ini dan negatifnya. ya gitu. terus pengaruhnya ke kita nanti bagaimana takutnya apa nanti kita mungkin dicap bagaimana dengan atasan kita atau bagaimana gitu loh tentang sekolah kita jadi atas nama sekolah lah intinya kan jadi harus hati-hati harus hati-hati dalam mengambil keputusan dan saya selalu juga berjalan bukan di bawah itu dari atas juga gitu, Iya. dengan pengawas dengan Ke jenjang makasih, atas ya Bu, ya. ke Saya pengawas coba dulu. diskusikan seperti ini kan Iya. saya diskusikan Konsultasikan. konsultasikan gitu jadi saya ya, tidak salah dalam mengambil keputusan Iya, gitu. iya, iya. Alhamdulillah ya Bu, semua bisa dilalui Itu dan bisa Ibu sudah berusaha untuk mengakomodir seluruh aspirasi guru-guru Iya, di level sekolah. Kemudian setelah di level sekolah Ibu naik ke atas Iya, untuk betul. dikonsultasikan ke Iya. pengawas sekolah. Nah Ibu, dari tadi langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan dan cara ya prosedur ya pengambilan keputusan, apa saja hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti tadi? harus pertimbangan ya pertimbangan matang gitu loh baik buruknya dalam mengambil keputusan gitu baik dari untuk sekolahan ataupun apapun yang bersinggungan dengan sekolahan gitu mungkin dengan murid atau apapun gitu ya Iya. itu harus pertimbangan dan harus hati-hati itu aja karena kita atas nama sekolah Ternyata garis merahnya ini komunikasi. saya dengan pengawas selalu Iya. komunikasi gitu apapun saya komunikasi baik program ataupun ada masalah gitu. Nah Ibu, dari kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah ini, hal-hal apa saja yang selama ini dirasa seperti tantangan nih, tantangan dalam mengambil keputusan? Apa yang menjadi tantangannya ketika mengambil keputusan? Tantangannya itu saya harus mengakomodir masukan dari guru-guru. Saya tidak mau meremehkan pendapat orang. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara, jadwal tertentu ketika menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan hari itu juga atau Menyelesaikan hari memiliki itu. jadwal? Tidak hari itu juga. Oh, hari itu juga Ibu? Karena pada waktu itu kan saya Senin masuk saya Wow, masuk. berarti gercep ya Bu? Ya gercep memang. Itu orang-orang saya gercep banget. Oh, Karena kan menyangkut saya juga mempertimbangkan nasib muridnya tersebut kan. Karena ya guru saya nggak mau gitu loh. Bagi saya ya itu tadi setiap orang punya pendapat gitu loh. Tapi ya tetap keputusan di tangan saya dengan cara mencari jalan tengah gitu loh. Saya selalu menginginkan setiap orang bisa memberikan masukan ke saya gitu loh. Karena saya belum tentu benar juga kan. Iya kan ada juga saya mungkin salahnya gitu kan. Gitu. Jadi itu sih
membuka ruang diskusi ya Bu ya, biar semua merasa memiliki kasus Ya, ini gitu. ya betul. Kan kasihan juga Iya. gitu. Jadi kita harus punya keputusan gitu. Anak ini dengan kelamaan Ya, jangan sampai tidak terlayani di sana sini gitu loh. sini ya Bu ya. Itu harus cepat itu. Iya, Insya Allah. Berikutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di sekolah? Semua orang bisa memberikan saya kemudahan kalau masukannya pas ya. Makanya saya membuka ruang komunikasi gitu dalam mengambil keputusan. Berikutnya Ibu, ini mungkin yang terakhir, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi ya, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan di Lemah Etika pada kasus ini? Satu, hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya. Terus kedua, harus perbanyak komunikasi dengan siapapun agar lebih akurat dalam mengambil keputusan. Jadi semua ide-ide atau masukan tuh semua dirangkum jadi Iya. satu dan diambil garis tengahnya gitu ya Bu. Iya. Keren. Karena prinsip saya semua orang punya pendapat. Dari saya dulu saya selalu begitu. Iya. Semua orang punya pendapat, semua orang punya kemampuan itu aja. Dan terbuka ya Bu ya, Terbuka silakan. Saya kalau rapat pasti terbuka. Silakan yang mau bicara silakan, yang mau punya pendapat. Saya selalu begitu. Jadi nggak otoriter ya Ya, Bu. saya nggak tipe begitu. Masya Allah. Ya, dari dulu saya begitu kan, saya kan guru koordinator. Justru dengan begitu orang lebih berkembang gitu Iya. loh. Gitu loh. Ini silakan. Saya menganggap semua orang pasti punya ide gitu kan. Jadi guru-guru pun tidak takut menyuarakan pikiran dia Iya. ya Bu. Baik Ibu Husnul Khotimah, sepertinya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ibu sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.